Indonesia membutuhkan-Mu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih hatiku bersyukur padamu Tuhanku. Indonesia membutuhkan-Mu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Kami berdoa kiranya Engkau kan karuniakan damai sejahtera kepada calon presiden, calon wakil presiden yang ada, maupun seluruh partai, seluruh golongan yang ada di balik bayang mereka. Biarlah tetap dilingkupi oleh damai sejahtera Allah. Lindungi Indonesia dari perpecahan, lindungi Indonesia dari kehancuran. Dan Engkau akan tetapkan Tuhan satu pemimpin Tuhan yang benar-benar ada di hati Tuhan. Engkau berkati Indonesia, Engkau selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau landasi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini. Tema bulan ini di gereja kita adalah hidup yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Karena kita menyadari bahwa keberadaan hidup kita ini sebagai manusia adalah terbatas. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Berbicara tentang mengasihi ya, maka manusia itu kasihnya sangat terbatas. Mereka terkondisi dengan
keadaan, dengan waktu yang mereka lalui. Sedangkan kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak pernah lekang di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-49, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15, maka pertanyaan ini akan mudah kita jawab ya. Dikatakan apakah seorang perempuan bisa melupakan anaknya? Saya mau katakan bahwa seorang perempuan, seorang ibu itu bisa saja melupakan anak kandungnya. Kalau tidak, ya tidak mungkin ada berita tentang bagaimana seorang ibu yang tega ya membuang bayinya di tempat sampah, atau bahkan ya ada seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Dari hal ini ya, meskipun secara kedekatan seorang ibu dengan seorang anak kandung itu adalah mereka cukup dekat, tetapi kasih manusia itu sekali lagi tidak ada yang kekal. Kasih manusia itu seringkali terkondisi dengan keadaan hidupnya. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ya, meskipun seorang ibu, meskipun seorang perempuan di sini bisa melupakan anaknya, tetapi dikatakan Tuhan itu kasihnya tidak akan pernah lekang di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Berbicara tentang mengasihi, maka orang tersebut adalah orang yang mau tetap senantiasa mengingat orang yang dikasihinya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang mengasihi adalah seorang yang selalu mau memperhatikan orang yang dikasihinya. Sekali lagi, kalau berbicara tentang kasih manusia, itu sangat terkondisi dengan keadaan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat pagi hari ini bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang kekal di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16, maka di situ jelas dikatakan bahwa lihat ya, aku, artinya Tuhan telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, ini bukti daripada kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Ya, dikatakan di sini, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Berbicara tentang melukiskan atau mencatat di telapak tangan, itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk diingat. Ya, ketika kita mungkin mengingat sesuatu, kita menulis di kertas atau apa, itu kita bisa lupa menaruh kertas tersebut. Tetapi ketika kita menuliskan di telapak tangan, maka kita tidak akan pernah melupakan. Begitu kita membuka telapak tangan kita, maka di situ ada tulisan yang perlu kita ingat. Kehidupan kita pun sama seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak pernah melupakan kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bukti tentang bagaimana kasih Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita umat-umatnya. Bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kalau manusia, bahkan orang yang terdekat sekalipun, itu bisa melupakan kita, itu bisa meninggalkan kita. Tetapi Tuhan ya adalah Tuhan yang tidak terbatas kasih-Nya. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang abadi, kasih yang kekal di dalam hidup kita. Apapun keadaan, apapun kondisi kita, Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita. Amin. Jadi mari kita melihat betapa besar ya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita memasuki tahun-tahun yang akan semakin sulit, akan
semakin susah. Tetapi ketika kita mau tetap senantiasa mengingat kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah gentar terhadap kehidupan yang akan kita jalani ini. Sebab apa? Sebab firman Tuhan tadi katakan bahwa sekali-kali ya Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah jaminan, itulah pengharapan yang pasti ketika kita mau senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, bila pada saat pagi hari ini, kalau kita senantiasa mau hidup bergantung kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan itu adalah kasih setia yang tidak akan pernah lekang oleh karena keadaan, oleh karena waktu yang harus kita jalani. Kita berharap senantiasa kepada Tuhan. Kita senantiasa mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita biarlah tetap senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh senantiasa mengingatkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk kami senantiasa berharap kepada Tuhan, untuk kami boleh senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Karena kami menyadari keberadaan kami manusia ini terbatas Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami perlu Engkau senantiasa menuntun, menopang, menerangi kehidupan kami. Sehingga setiap langkah-langkah kehidupan kami boleh tetap senantiasa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kami doakan buat umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin mereka sedang menghadapi permasalahan-persoalan yang berat dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk mereka tetap senantiasa rindu mencari Engkau, untuk tetap senantiasa hidup berharap kepada Engkau Tuhan. Karena keterbatasan kami sebagai manusia, kami tidak sanggup untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan, Tuhan adalah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Engkau sumber jawaban, Engkau sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini, biarlah firman-Mu boleh membekali kami, menerangi kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap senantiasa berjalan dari kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.